Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 10 bab trigonometri. Namun sebelum kita membahas tentang trigonometri, perbandingan-perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita bahas terlebih dahulu tentang sudut. Nah, sebenarnya materi sudut ini sudah pernah kalian pelajari ya waktu SMP. Kita sudah mengenal apa itu sudut beserta dengan jenis-jenisnya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas kembali apa itu sudut, kemudian bagaimana cara pengukuran atau menyatakan sudut gitu ya dalam derajat dan radian. Oke, simak terus video ini sampai habis. Kita bahas pertama adalah tentang pengertian sudut. Nah, jadi sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis lurus yang memiliki titik pangkal yang sama atau titik pangkalnya saling berhimpit. Misalkan saya punya dua buah garis, garis pertama kita kasih nama garis AB, dan garis kedua adalah garis AC. Perhatikan kedua garis itu memiliki titik pangkal yang sama ya, atau titik pangkalnya saling berhimpit, yaitu berhimpit di titik A. Sehingga membentuk sebuah sudut. Nah, daerah yang di sini, kalau kita arsir daerah yang di sini ya, atau saya tunjukkan dengan tanda panah, ini kita sebut dengan daerah sudut atau besar sudutnya. Sedangkan garis AB ini, itu kita sebut dengan kaki sudut. Begitu juga dengan garis AC, kita sebut juga dengan kaki sudut. Sedangkan titik pangkal yang sama tadi atau titik pangkal yang berhimpit tadi kita sebut dengan titik sudut. Nah, itu untuk pengertian sudut. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran sudut. Nah, secara umum hasil pengukuran sudut itu dapat kita nyatakan dalam ukuran derajat maupun radian. Jadi, hasil pengukuran sudut itu tidak hanya bisa kita nyatakan dalam derajat saja gitu ya, tetapi juga bisa kita nyatakan dalam radian. Nah, waktu SMP mungkin kita biasanya hasil pengukuran sudutnya itu kita nyatakan dalam derajat gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama, ukuran sudut dalam derajat. Nah, kita tahu bahwa ukuran suatu sudut pusat untuk satu putaran penuh ya dari suatu lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, jadi kalau ini adalah lingkaran dan ini adalah titik pusatnya, maka satu putaran penuh ya, satu putaran penuh dari lingkaran ini, nah seperti ini ya, itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, dalam penggunaannya juga, sudut itu dapat juga kita nyatakan dalam menit dan detik. Kita lihat ya hubungan antara derajat, menit, dan detik. Nah, biasanya untuk menentukan ukuran sudut ini, biasanya kita menggunakan busur derajat ya, untuk menentukan besar sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Nah, kita lihat di sini, karena sudut itu juga bisa kita nyatakan dalam menit dan detik, kita lihat ya hubungan antara derajat, menit, dan detik. 1 derajat itu sama juga dengan 60 menit. Nah, jadi 1 derajat ya itu sama dengan 60 menit. Jadi petik 1 ini menunjukkan menit gitu ya. Kalau hubungannya ke detik, maka 1 derajat itu akan sama dengan 3600 detik. Nah, kalau tadi derajat ke menit, sekarang menit ke derajat. Kalau 1 menit itu sama juga dengan 1/60 derajat. Sedangkan 1 detik itu akan sama dengan 1/60 menit. Sedangkan 1 menit itu sama juga dengan 60 detik. Nah, jadi 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Nah, supaya lebih paham dan lebih jelas, kita lihat ya untuk contoh soal yang pertama. Katanya, nyatakan sudut-sudut berikut ini dalam bentuk derajat desimal, yang A 45 derajat 30 menit. Nah, ini kan masih ada menitnya ya, jadi kita harus rubah sudut-sudut ini dalam bentuk derajat semuanya gitu ya. Oke, kita jawab dulu untuk yang pertama. Untuk 45 derajat 30 menit. Oke, kita coba pisahkan dulu ya. Jadi 45 derajat 30 menit itu sama juga dengan 45 derajat yang kita tambahkan dengan 30 menit. Nah, jadi karena di sini kita ingin merubahnya dalam bentuk derajat, jadi ini karena udah dalam derajat, jadi nggak perlu dirubah lagi. Jadi tetap ya 45 derajat, kemudian kita tambahkan dengan, nah berarti yang menit ini yang harus kita rubah ke dalam derajat. Ingat tadi hubungannya. Oke, kita tulis ulang ya tadi hubungannya. Nah, kita lihat kita ingin merubah menit menjadi derajat. Cari ya yang ada menit ke derajat. Nah, berarti kan di sini ya, ini adalah menit ke derajat. Katanya 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat.
maka 30 menit tentu saja akan sama dengan 30, tinggal kita kali saja, ya kan? Kita kalikan dengan 1/60 derajat. Oke, maka akan sama dengan 45 derajat, kemudian kita tambahkan dengan 30, kalikan dengan 160, ini bisa kita sama-sama bagi 30 gitu ya. 30 bagi 30 adalah 1, 60 bagi 30 adalah 2, jadi 1/2. Nah, jadi 1/2 derajat. Jadi yang di atasnya tinggal 1 ya. Atau tadi kan 30 dibagi 30 1 ya, jadi 1 kali 1 ya 1. Nah, yang di bawahnya ada 2, jadi setengah derajat. Nah, jadi untuk lebih mempermudah kita menjumlahkannya, kita coba ganti atau rubah ya setengah itu dalam bentuk desimal. Jadi setengah itu adalah bentuk desimalnya adalah 0,5 derajat ya, atau nilainya akan sama dengan 0,5 derajat. Nah, sekarang karena dia sudah sama-sama derajat di sini, kita bisa langsung jumlahkan saja. Jadi 45 derajat kita tambahkan dengan 0,5 derajat, itu hasilnya adalah 45,5 derajat. Nah, gampang ya. Berikutnya soal yang kedua, 12 derajat 30 menit 30 detik. Oke, kita coba rubah semuanya dalam bentuk derajat ya. Jadi kita pisahkan dulu 12 derajat, kita tambahkan dengan 30 menit, kemudian kita tambahkan dengan 30 detik. Nah, di sini kita lihat ini kan udah dalam derajat ya, jadi kita tulis tetap 12 derajat. Nah, jadi kita rubahnya harus dari belakang. Ini kan dalam detik ya, jadi kita rubah harus dalam menit dulu. Jadi ini 30 menitnya kita buat tetap dulu. Kemudian kita tambahkan dengan, nah yang 30 detik ini kita rubah menjadi menit. Nah, kita lihat ya, detik ke menit. Nah, ini kan ada detik, nah ini menit. Berarti 1 detik itu kan 1/60 menit kan. Jadi kita tinggal kalikan aja, berarti 30 kita kalikan dengan 1/60 menit. Maka hasilnya akan sama dengan, nah ini jadinya 12 derajat, kita tambahkan 30 menit, kita tambahkan. Nah, ini kita kalikan ya, jadi 30 dikali 1/60, ini 30 sama-sama bagi 30 ya, 30 bagi 30 adalah 1, 60 bagi 30 itu adalah 2, jadi 1/2, 1/2 tadi nilainya adalah 0,5 dan dia sudah dalam menit. Oke, sekarang kita buat dulu 12 derajat, kita tambahkan. Karena ini sudah sama-sama dalam menit ya, jadi kita bisa jumlahkan 30 menit, kita tambahkan dengan 0,5 menit. Jadi hasilnya adalah 30,5 menit. Nah, sekarang kita tinggal rubah yang 30,5 menit ini menjadi derajat, ya kan? Nah, kita ingat tadi bahwa kalau menit menjadi derajat, 1 menit itu kan 1/60 derajat kan? Maka 30,5 menit ya tinggal kita kalikan dengan 1/60. Jadi kita tambahkan dengan 30,5, kita tinggal kalikan dengan 1/60 derajat. Maka hasilnya akan sama dengan 12 derajat, kita tambahkan dengan, nah 30,5, kita kalikan dengan 1/60, itu sama juga dengan 30,5 yang dibagi 60. Nah, sahabat excellent, silakan bagi saja ya, 30,5 kita bagi dengan 60, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,508 derajat. Nah, karena sudah sama-sama derajat, kita bisa langsung jumlahkan ya. 12 derajat kita tambahkan dengan 0,508 derajat, itu hasilnya adalah 12,508 derajat. Oke, gampang ya. Untuk yang C, kalian bisa coba sendiri dengan langkah yang sama. Nah, berikutnya kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Nah, bentuk soal yang kedua, nyatakan ukuran sudut-sudut berikut itu dalam derajat, menit, dan detik. Nah, di sini kan dia dalam derajat ya. Nah, kita akan merubah bentuknya itu, atau kita akan menyatakan ukurannya ini, tapi dalam derajat, menit, dan detik. Jadi kebalikan dari contoh soal yang pertama tadi. Kita coba jawab. Soal yang pertama adalah 10,325 derajat. Caranya kita pisahkan dulu ya. Ini kan ada angka 10, kita tulis 10 derajat. Kemudian sisa desimalnya di sini adalah tinggal 0,325 derajat. Nah, kemudian kita tulis dulu 10 derajatnya. Nah, yang desimalnya ini kita rubah ke dalam menit dulu. Nah, kita rubah ke dalam menit dulu ya. Ingat, tadi 1 derajat itu adalah 60 menit. Jadi, kalau merubah derajat ke menit, ya tinggal kita kalikan dengan 60. Jadi, kita tulis dulu 0,325, kita langsung kalikan dengan 60. Maka hasilnya adalah di sini 10 derajat. Kita tambahkan dengan 0,325, kita kalikan dengan 60. Hasilnya adalah 19,5. Nah, ini udah dalam menit ya. Oke, berikutnya 10 derajat ini kita tulis ya. Nah, di sini kan 19,5 menit kan, kita pisahkan lagi. Jadi 19,5 menit itu kan sama dengan 19 menit
Yang ditambahkan dengan sisa desimalnya di sini adalah 0,5 menit. Nah, jadi 10 derajat kita tambahkan dengan 19 menit. Nah, untuk yang menit yang di sini atau sisa desimalnya ini kita jadikan detik. Nah, kita ingat lagi bahwa 1 menit itu kan adalah 60 detik, iya kan? Maka 0,5 menit, nah jadi merubah menit menjadi detik berarti cukup dikalikan dengan 60. Kita tulis dulu 0,5, kemudian kita kalikan dengan 60 detik. Jadi kita dapatkan 10 derajat, kita tambahkan dengan 19 menit ya, kemudian kita tambahkan dengan 0,5, kita kalikan dengan 60. Kita dapatkan hasilnya adalah hasilnya bukan 30 ya, tapi hasil ya betul 30 ya, 0,5 dikali 60 itu hasilnya 30. 0,5 itu kan sama juga dengan setengah ya, setengah dari 60 ya 30. Jadi 30 detik. Nah, ini sudah dalam derajat, menit, dan detik. Berarti kita sudah merubahnya dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Atau bentuk ini juga bisa kita rubah menjadi 10 derajat, 19 menit, 30 detik. Nah, gampang sekali ya. Sekarang yang B kita coba lagi 15,125 derajat. Nah, kita coba pisahkan dulu. Jadi 15 derajat kita tambahkan dengan sisa desimalnya yaitu 0,125 derajat. Nah, derajat yang pertama ya 15 derajat ini kita buat tetap dulu, kemudian kita tulis ini tambah, maka yang desimalnya ini ya, derajat desimalnya ini kita rubah ke dalam menit dulu. Nah, jadi 1 derajat kan 60 menit kan, jadi kita tinggal kalikan 60. Jadi 0,125 kita langsung kalikan dengan 60 menit. Oke, hasilnya akan sama dengan 15 derajat, kita tambahkan dengan 0,125, kalau kita kalikan dengan 60, itu hasilnya adalah 7,5 menit. Nah, sekarang kita uraikan lagi 15 derajat kita tambahkan. Nah, karena ini bentuknya juga desimal ya, jadi kita pisahkan dulu. Jadi 7 menit ditambah sisa desimalnya itu adalah 0,5 menit. Maka hasilnya akan sama dengan 15 derajat, kita tambahkan dengan 7 menit, kita tambahkan dengan, nah ini kan menit ya, 0,5 menit, kita rubah jadi detik. Nah, 1 menit 60 detik, artinya kalau 0,5 menit berarti 0,5 kita kalikan dengan 60 detik. Maka hasilnya adalah 15 derajat ditambahkan dengan 7 menit, kita tambahkan dengan 0,5, kita kalikan dengan 60. Hasilnya adalah 30 detik. Nah, sekarang udah dalam derajat, menit, dan detik ya. Kita bisa tuliskan 15 derajat, 7 menit, 30 detik. Jadi 15,125 derajat itu akan sama dengan 15 derajat, 7 menit, 30 detik. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua ya. Nah, untuk yang C kalian bisa coba sendiri dengan langkah yang sama. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang ketika suatu jam analog menunjukkan pukul 6, pukul 1, pukul 8.30, dan pukul 7.15. Nah, di sini kita akan menentukan besar sudut dari jam ya. Jadi, kita diminta untuk menentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang ya pada sebuah jam yang menunjukkan pukul 6. Kita jawab yang A dulu. Nah, kita buat gambar jamnya dulu. Oke, kita tulis dulu ya gambar jamnya seperti ini. Oke, kita tulis jam 6 ya. Nah, kita gambarkan jam 6. Nah, berarti jam 6 kan seperti ini. Ya, jadi kira-kira berapa besar nih sudut yang dibentuk oleh kedua jarum ini? Nah, karena ini merupakan garis lurus ya. Nah, jadi kita tentukan di sini besar sudutnya. Ingat, karena ini adalah garis lurus, garis yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendeknya ini, kita udah tahu bahwa besar sudut, kalau sudutnya lurus itu, kayak tadi ini jam 6 ya, kalau sudut lurus itu besar sudutnya udah pasti adalah 180 derajat. Nah, jadi lebih gampang ya kalau sudut lurus. Nah, kemudian untuk yang B, kalau pukul 1, kira-kira berapa sudut yang dibentuk? Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan jam 1 ya. Nah, ini jam 1. Kita ingin menentukan berapa besar sudut yang dibentuk oleh jam 1.00 atau jam 1 tepat. Nah, kita bisa gunakan gini ya. Jadi, saya tarik garis dari pusat jam ya ke tegak lurus ya. Bukan tegak lurus, saya tarik garis lurus ya. Lurus. Nah, waktu SMP kita sudah pernah membahas tentang jenis sudut ya. Salah satunya adalah sudut siku-siku ya kan. Nah, sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Nah, jadi dari panah ini ya, dari panah ini
kemudian ke garis putus-putus merah ini, tentu besar sudutnya ini adalah 90 derajat, ya kan? Nah, kalau kita tarik lagi garis dari pusat ke angka 2 nih. Ini tepat di angka 2 ya, tepat di angka 2. Berarti kira-kira ada berapa buah sudut yang terbentuk di sini? Ada 1, gitu ya, ada 2, ada 3. Dan ketiga sudut ini sama besar, ya kan? Kenapa? Dari mana kita tahu sama besar? Lihat nih kan dari 12 ke 1, 1 ke 2 gitu ya, 2 ke 3. Nah, udah pasti besar sudutnya sama besar. Karena jumlah sudutnya tadi adalah 90, nah di sini ada 3 sudut yang terbentuk, ya kita tinggal bagi aja. Berarti 90 kan kita bagi 3 gitu ya. 90 bagi 3 hasilnya adalah 30. Jadi besar sudut ini, nah, besar sudut yang di sini udah pasti 30. Ini ke sini juga 30, ini ke sini juga 30. Sehingga jumlahnya adalah 90 derajat. Nah, jadi kita dapat ya 30 derajat untuk jam yang menunjukkan pukul 1. Nah, jadi sahabat excellent, cara gampangnya ya. Jadi kalau dia satu langkah seperti ini ya, 12 ke 1, itu udah pasti sudutnya 30 derajat. Atau 1 ke 2 juga 30 derajat, 2 ke 3, 30 derajat, 3 ke 4 juga 30 derajat. Begitu seterusnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentukan atau sebagai dasar kita ya, untuk menentukan besar sudut jika jarum jam menunjukkan pukul berapa saja gitu. Misalkan yang C ya, yang C 8.30. Oke, saya tulis dulu 8.30. Nah, ini kan sudut 8.30 itu kan di sini ya. Jadi jarum pendeknya itu tepat berada di tengah angka 9 dan 8, kemudian jarum panjangnya di angka 6. Nah, kita ingin menghitung berapa besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam ini. Nah, caranya gampang. Nah, sebelum kita, ada dua cara sih sebenarnya yang bisa kita gunakan ya. Boleh menggunakan gambar seperti tadi ya, kita tarik garisnya, kita cari sudut siku-sikunya juga boleh, atau menggunakan cara yang kedua. Kita coba kedua-dua caranya. Kita coba cara gambar dulu. Jadi ini saya tarik dulu ya garisnya seperti ini, sehingga ini besar sudutnya udah pasti 90 ya. Ya, besar sudut yang di sini adalah 90. Nah, tadi kita udah dapat ya bahwa kalau satu langkah ini kan, nah seperti ini ya, kayak satu langkah itu kan besarnya 30 ya. Jadi kita bisa langsung hitung nih dari jarum panjangnya kan jam 6. Jadi dari jam 6 ke jam 7. Oke, ke sini ya kita sudah bisa hitung, dan 7 ke 8 juga. Jadi ini tadi besar sudutnya dari 6 ke 7 30 derajat, kemudian 7 ke 8 itu juga 30 derajat. Jadi besar sudutnya udah 60. Tapi kan jarum pendeknya tidak tepat di angka 8 kan, tapi dia di tengah nih. Nah, jadi kalau saya tarik garis putus-putus, nah berarti sini ya, kira-kira dia berada di mana ini posisinya? Di tengah. Berarti separuh dari 30 derajat ya kan? Berarti 15 derajat. Nah, kita tinggal jumlahkan saja dari jam 6 tadi ya. Sorry, maksudnya dari angka 6 tadi ke di sini ya 8,5 gitu ya, atau yang 30 menit tadi. Jadi 30 derajat tambah 30 derajat tambah 15 ya hasilnya adalah 75 derajat. Nah, atau kalian bisa gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua adalah kalian cukup hitung saja mulai dari, dia kan angkanya 8.30 ya, jadi kalian hitung sampai jam 8 dulu. Jadi mulai dari jarum panjangnya tadi menunjukkan angka 6, berarti 6 ke 7, 30 derajat. 7 ke 8 juga 30 derajat. Nah, berarti sisanya tinggal 30 menit kan? Nah, berarti yang 30 menit ini kita robah ke dalam derajat. Nah, cara merubahnya kita robah dulu. Nah, kayak ini 30 menit ya. Ini ada tanda menitnya. Sisa waktu tadi ya, karena dia tidak tepat menunjukkan angka 8 atau pukul 8. Kita robah jadi jam dulu. Caranya merubah menit ke jam ya, kita tinggal bagi dengan 60. Kemudian kita kalikan dengan 30 derajat. Besar sudutnya tadi ya. Besar sudut untuk satu langkah tadi 30 derajat. Nah, kita tinggal bagi saja. 30 kita bagi dengan 60. Ini nolnya bisa dicoret. 3 kita bagi 6. Itu hasilnya adalah 0,5. Kemudian kita kalikan dengan 30 derajat. 0,5 kali 30 derajat hasilnya adalah 15 derajat. Nah, sama ya. Kalau kita pakai gambar, kita dapatnya juga 15 derajat. Kalau kita cari menggunakan rumus seperti ini juga dapatnya 15 derajat. Jadi sama. Jadi cara menjumlahkannya 30 tambah 30, 60, tambah sisa menitnya tadi 30 itu 15 derajat. Jadi kita dapatkan 75 derajat. Oke, gampang ya. Untuk yang D, kita coba lagi ya. Jawab untuk yang D. 7.15 ya. Oke, kita gambarkan jam 7.15. Nah, seperti ini.
Jadi kalau jam 7.15 itu kan jarum pendeknya tidak tepat di angka 7 ya, berarti udah lewat dikit karena ini jarum panjangnya udah lewat 15 menit gitu ya. Kecuali dia jam 7 tepat, berarti jarum pendeknya pasti akan tepat di angka 7, jarum panjangnya di angka 12. Nah, di sini saya gunakan cara yang kedua ya. Jadi kita lihat ini kan 7.15, berarti kita hitung sampai jam 7 mulai dari jarum panjangnya, berarti dari 3 ke 4 ya. Oke, kita hitung ya besar sudutnya. 3 ke 4 tadi satu langkah ya 30 derajat, 4 ke 5 juga 30 derajat, 5 ke 6 juga 30 derajat, 6 ke 7 juga 30 derajat. Nah, berhenti ya sampai jam 7. Berarti sisanya berapa menit? 15 menit. Kita robah ke dalam derajat. Oke, 15 menit. Robah ke dalam derajat, artinya robah jam dulu ya. Berarti 15 kita bagi dengan 60. Jangan lupa kita kalikan dengan 30 derajat. 15 kita bagi dengan 60 itu hasilnya adalah 0,25. Kemudian kita kalikan dengan 30 derajat. Nah, 0,25 kalau kita kalikan dengan 30 itu hasilnya adalah 7,5 derajat. Nah, kita tinggal jumlahkan saja 30 tambah 30 60 ya, tambah 30, 90, tambah 30, 120. Kemudian jangan lupa tambahkan 7,5. Jadi jawabannya adalah 127,5 derajat. Nah, itu dia ya cara menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang gitu ya. Yang ditanyakan sini adalah sudut terkecil gitu kan. Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah sudut terbesar ya? Gampang. Kalau sudut terbesarnya kita tahu tadi besar sudut seluruhnya adalah 360 derajat ya. Kalau kita ganti jadi sudut terbesar ya kalian tinggal kurangkan saja 360 derajat dikurangkan dengan 127,5 derajat. Nah, itu kalau yang ditanyakan adalah sudut terbesarnya gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjut lagi untuk ukuran sudut ya, ukuran sudut dalam radian. Nah, kalau tadi kan dalam derajat. Jadi, radian ini bagi kalian mungkin masih asing ya dengan ukuran sudut yang dinyatakan dalam radian. Karena kita terbiasanya menggunakan dalam derajat. Nah, apa sih radian itu? Jadi, ukuran sudut dalam radian itu adalah ukuran sudut sebagai suatu sudut pusat yang besarnya sama dengan perbandingan antara panjang busur suatu lingkaran di depan sudut tersebut dengan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Oke, kalau kita lihat repeat ya bahasanya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambarnya di sini. Nah, ini ya. Ini ada sebuah lingkaran. Nah, ini ada sebuah sudut yang dibentuk oleh A, yang dibentuk oleh jari-jari R ya. Nah, ini ada sudut AOB. Oke, sudut AOB. Kalau biasanya kita nyebutnya dengan juring gitu ya, juring AOB. Nah, ini membentuk sudut. Nah, ini adalah jari-jarinya. Nah, radian itu sendiri, katanya tadi perbandingan ya, perbandingan antara panjang busur suatu lingkaran di depan sudut tersebut dengan panjang jari lingkaran tersebut. Nah, bisa kita katakan bahwa radian itu sendiri sama dengan, kalau kita lihat gambarnya di sini ya, jadi untuk menentukan radian atau ya radian ya, jadi itu sama dengan panjang busur kita bagi dengan jari-jari lingkaran. Nah, karena kita ingin menentukan besar sudut AOB di sini, ya jadi kita bisa ganti di sini ya. Nah, kalian bisa ganti sini sudut atau besar sudut AOB akan sama dengan panjang busur AB gitu ya. Jadi panjang busur AB yaitu panjang busur yang berada di depan sudutnya kita bagi dengan jari lingkarannya. Nah, itulah besar sudut AOB kalau kita nyatakan dalam radian. Nah, sekarang coba perhatikan lagi, kita lihat ya hubungan antara radian itu dengan derajat. Kita tahu tadi bahwa kalau satu putaran penuh itu kan derajatnya itu sama dengan 360 derajat ya. Nah, bagaimana kalau tadi, oke seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau tadi ini ada lingkaran, kemudian kita putar ya, putar 360 derajat sehingga garis OA dia akan berhimpit dengan garis OB. Karena tadi kita putarnya 360 derajat ya. Nah, sekarang kita hitung karena kita putarnya 360 derajat tadi menyebabkan garis OA ya, OA atau AO gitu ya, dan garis OB ini berhimpit. Kira-kira berapa besar sudut AOB-nya? Tapi kita nyatakannya dalam radian, bukan sudut lagi gitu ya. Maksudnya bukan derajat lagi. Maka untuk menentukan besar sudut AOB tadi akan sama dengan rumusnya apa tadi? Panjang busur kan? Nah, panjang busur yang berada di depan sudutnya. Nah, karena dia
berputar penuh gitu ya, atau berputar sebanyak 360 derajat gitu kan, otomatis kan ini semuanya menjadi keliling lingkarannya ya, panjang busurnya. Makanya besar sudut AOB-nya akan sama dengan keliling lingkarannya, kita bagi dengan jari-jari lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya sendiri adalah 2VR yang kita bagi dengan jari-jari lingkarannya. Tadi udah kita misalkan dengan R gitu ya. Nah, ini R-nya bisa langsung kita coret. Nah, oke, R-nya saya coret di sini. Maka besar sudut AOB akan sama dengan 2V dalam radian. Nah, besar sudut AOB, tadi berapa besar sudutnya kalau dia dalam derajat? Karena dia diputar 360 derajat ya, otomatis besar sudut AOB-nya adalah 360 derajat. Yang nilainya adalah 2V radian. Atau boleh kita tuliskan 2V radian sama dengan 360 derajat. Oke, sekarang coba kita ringkaskan rumusnya ya, 2V radian, kita dapatkan tadi 360 derajat. Maka V radian saja, otomatis kan 360 kita bagi dengan 2 ya. 360 kita bagi 2, itu hasilnya adalah 180 derajat. Nah, maka kita dapatkan nih hubungannya. Kalau V radian adalah 180 derajat, tentu 1 derajat itu akan sama dengan V per 180. Nah, V di sini kan nilainya 3,14 ya. V dari sini ya, 3,14 kita bagi 180 ya hasilnya adalah 0,017 radian. Jadi 1 derajat itu sama dengan 0,017 radian. Oke, kalau 1 radian kira-kira berapa derajat? Nah, kalau 1 radian berarti 180 derajat kita bagi dengan V-nya. Atau nanti dapatnya 180 derajat kita bagi dengan 3,14 ya. Hasilnya adalah 57,273 derajat. Nah, ini adalah hubungan derajat dengan radian, begitu juga dengan radian ke derajat. Supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama ya, katanya ubahlah sudut-sudut berikut itu dalam bentuk V radian. Oke, gampang ya, ini dalam derajat, kita rubah dalam V radian. Jadi, 150 derajat, nah kita tulis dulu. Kita ingat tadi, 1 derajat itu kan adalah V per 180 kan? Maka, kalau 150 derajat tentu oke, kita dulu ya, tentu 150 kita tinggal kalikan saja dengan V per 180, ya kan? Nah, ini kita bisa coret nolnya, sama-sama kita bagi 3 ya, 15 bagi 3 adalah 5, 18 bagi 3 adalah 6, jadi kita tinggal kalikan 5V, 5 kali V ya, 5V per 6, jadi kita tuliskan 5V per 6, jangan lupa satuannya adalah radian, atau boleh juga dituliskan 5 per 6V radian. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. 240 derajat. Oke, kita 240 derajat, kita rubah ke dalam radian ya. Sama ya, kita tulis 240, kemudian kita kalikan dengan V per 180 radian. Nolnya kita coret. Terus sama-sama kita bagi 6 ya, 24 bagi 6 itu, bagi 6 4 ya, 18 bagi 6 itu 3, jadi 4V per 3 radian, atau 4 per 3 V radian. Oke, gampang ya. Untuk yang C, kalian bisa coba sendiri, dengan langkah yang sama. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, sekarang kita balik ya, kita merubah ukuran radian ini dalam derajat lagi. Kayak ini radian ya, kita tambahkan radian. Oke, kita selesaikan. 1/3 V radian. Nah, 1 radian tadi 180 derajat per V kan? Nah, oke, kita tinggal ganti aja. Jadi 1/3 V radian akan sama dengan 1/3 V, tinggal kalikan aja. Kalikan dengan 180 derajat per V. V-nya bisa kita coret, 180 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 60 derajat. Jadi, 1/3 V itu akan sama dengan 60 derajat. Oke, berikutnya yang B 2/5 V, sama ya. 2/5 V kita langsung kalikan dengan 180 derajat per V. Coret V-nya 180, kebetulan bisa bagi 5, hasilnya adalah 36. Jadi 2 kita kalikan dengan 36, itu hasilnya adalah 72 derajat. Jadi 2/5 V radian itu akan sama dengan 72 derajat. Sedangkan 1/3 V radian itu akan sama dengan 60 derajat. Nah, begitu ya Sobat Excellent. Semoga paham dengan penjelasannya. Bagaimana sih cara merubah derajat ke radian atau radian ke derajat, gampang. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.